Kita semua pasti pernah ngerasain kan momen di mana rasanya seluruh beban dunia tuh numpuk di pundak kita. Nah, kali ini kita bakal ngebahas momen-momen paling berat dalam hidup dan yang paling penting gimana caranya kita bisa nemuin jalan buat bangkit lagi selangkah demi selangkah. Coba jujur deh, pernah nggak sih kamu ngerasa kayak gini? Kayak dihimpit dari semua sisi, sampai rasanya nggak ada lagi ruang buat napas. Rasanya tuh kayak lagi berjuang sendirian ngelawan ombak yang nggak ada berhentinya. Kalau kamu pernah ngerasain, atau mungkin lagi ngerasain sekarang, aku mau kamu tahu satu hal. Kamu nggak sendirian. Dan ini nih rasanya kalau lagi di titik terendah. Bukan cuma perasaan doang, tapi bener-bener nyata di kehidupan sehari-hari. Energi buat bangun pagi aja kayak udah kesedot abis. Rencana yang udah disusun rapi, tiba-tiba hancur berantakan. Dan yang paling berat, kadang orang yang paling kita andelin justru pergi. Perasaan itu nyata banget dan manusiawi banget. Oke, kita mulai dari sini ya. Kita harus sama-sama mengakui satu hal yang penting banget. Berada di titik terendah itu nyata, dan itu bukan sebuah kelemahan yang harus kamu sembunyiin. Justru sebaliknya, berani mengakui kalau kamu lagi nggak baik-baik aja adalah langkah pertama menuju kekuatan. Aku mau ulangin ini sekali lagi, biar bener-bener nempel di kepala kamu. Kamu nggak sendirian. Di tengah rasa sepi dan terasing yang dingin itu, coba deh ingat ini. Di luar sana, jutaan orang lain pernah atau bahkan sedang melewati badai yang sama. Ini bukan cacat dalam dirimu. Ini bagian dari pengalaman jadi manusia. Nah, kutipan ini benar-benar mengubah cara kita mikir soal kekuatan. Kekuatan sejati itu bukan soal nggak pernah kalah, tapi soal punya ketangguhan buat terus mencoba berdiri lagi. Nggak peduli udah jatuh berapa kali. Itulah yang namanya resiliensi. Sekarang yuk kita coba lihat dari sisi lain. Gimana kalau tekanan yang rasanya menghancurkan ini sebenarnya justru jadi kekuatan yang ngebentuk kita? Ini nih inti dari sebuah transformasi diri. Coba deh lihat, perumpamaan yang kuat banget ini. Di satu sisi, ada besi biasa yang dibakar, dipukul, ditempa, sampai akhirnya jadi baja yang super kuat. Nah, di sisi lain, ada kita manusia, penolakan, kegagalan, rasa sakit. Itu semua api dan palu yang sama, yang ngebentuk mental kita, yang ngebangun kekuatan dari dalam. Jadi, gimana kalau kita coba puter balik cara kita mandang masalah ini? Mungkin titik terendah ini bukan tanda kamu gagal, tapi justru sebuah ujian kenaikan kelas dari kehidupan. Iya, emang sakit banget. Tapi di balik rasa sakit itu, ada kesempatan luar biasa buat tumbuh jadi versi dirimu yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang ini penting banget. Ini adalah bagian di mana kita belajar buat ngelepasin rasa malu yang seringkali nempel sama yang namanya kegagalan. Ini titik baliknya. Tolong, lihat definisi simpel ini baik-baik. Simpel tapi dalam banget artinya. Gagal itu sebuah kejadian, sesuatu yang terjadi di satu waktu tertentu. Gagal itu bukan identitas. Gagal itu bukan siapa diri kamu selamanya. Paham bedanya kan? Ini kuncinya. Jadi intinya apa? Ini dia. Pisahin diri kamu dari kejadiannya. Kamu mungkin pernah mengalami kegagalan di pekerjaan, di hubungan, atau di kuliah. Tapi itu nggak otomatis bikin kamu jadi seorang yang gagal. Kejadiannya boleh berlalu, tapi diri kamu tetap utuh. Oke, mindsetnya udah dapat. Terus, apa yang harus kita lakuin secara nyata, waktu rasanya lagi hancur-hancurnya, dan nggak tahu harus mulai dari mana, kita butuh panduan praktis kan? Ini aturan nomor 1, dan mungkin yang paling penting dari semuanya. Saat emosi lagi di puncak, sedih banget, marah banget, kecewa banget, pikiran jernih kita itu kayak lagi libur. Jadi stop dulu, berhenti sejenak. Jangan pernah bikin keputusan besar dan permanen pas perasaanmu lagi sementara. Badai emosi ini pasti bakal reda, dan pas udah reda, kamu bakal bersyukur banget udah nunggu. Oke, siap. Ini dia rencana bertahan hidup 4 langkahnya. Pertama, kecilin targetmu. Serius deh, kalau hari ini kamu cuma sanggup bangun dari kasur, itu udah kemenangan, rayain itu. Kedua, coba batasi ngebandingin diri. Dunia medsos itu seringkali panggung doang. Jangan bandingin babak tergelapmu sama cuplikan terbaik orang lain. Ketiga, ngobrol. Jangan dipendam sendirian, ceritain ke orang yang kamu percaya. Ngeluarin unek-unek itu bisa bikin bebanmu jauh lebih ringan. Dan terakhir, rawat badanmu. Sesimpel makan sesuatu yang bergizi atau minum segelas air. Tubuh dan pikiranmu itu satu tim. Nah, sekarang kita coba lihat ke depan ya. Anggap aja masa sulit ini tuh sebuah fase. Fase pembentukan, di mana kamu lagi dibangun ulang jadi lebih kuat dari sebelumnya. Kita tuh sering banget kan kejebak mikir kalau hidup itu lomba lari.
ngelihat pencapaian teman terus ngerasa ketinggalan. Tapi ingat, hidup itu bukan perlombaan di lintasan yang sama. Setiap orang punya jalur, kecepatan, dan waktunya masing-masing. Percaya deh sama proses perjalananmu sendiri. Coba deh, bayangin momen ini. Suatu saat nanti, pas semua ini udah lewat, kamu bakal nengok ke masa sekarang dan ngerasa bangga banget sama dirimu yang sekarang. Dirimu yang memilih buat nggak nyerah, walaupun rasanya berat banget. Pegang bayangan itu erat-erat ya. Kadang-kadang ya, kita tuh nggak butuh rencana yang ribet. Kita nggak perlu lihat jalan sampai ke ujungnya. Tugas kita hari ini cuma satu, bertahan. Lewatin hari ini aja dulu. Kalau besok tantangannya datang lagi, ya lakuin hal yang sama. Bertahan lagi, satu hari demi satu hari. Dan sebagai penutup, aku mau kamu pegang erat-erat 3 hal ini. Pertama, kamu itu berharga, nggak peduli apa pencapaian atau kegagalanmu. Kedua, kamu itu cukup apa adanya dirimu sekarang. Dan yang paling penting, kamu pasti akan melewati ini. Percaya sama prosesnya. Badai ini pasti berlalu.